Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha inna khuluqan nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azanillahu wa iyyakum ajmain. Setiap khatibul Jum'ah mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Mengingatkan kita dengan ayat Allah di surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian
meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim sejati. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Takwa itu memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah zuhud dan tingkatan yang terendah darinya adalah wara'. Apa perbedaan antara zuhud dan wara', ma'asyiral muslimin? Para ulama menjelaskan bahwa gaya hidup takwa berdasarkan 5 hukum dalam ilmu fikih. Yang kita kenal ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Maka gaya hidup takwa adalah pemetaan hidup berdasarkan 5 hukum ini. Rumusnya, orang yang bertakwa kepada Allah, jika mendapati suatu perbuatan atau amalan hukumnya wajib, dilaksanakan dan disempurnakan pelaksanaannya. Untuk amalan atau perbuatan yang hukumnya sunnah, orang yang bertakwa akan memperbanyak dan memvariasikannya. Adapun kemudian untuk perkara yang mubah, orang yang bertakwa akan menguranginya. Adapun perkara makruh akan dihindari dan yang haram ditinggalkan. Ini adalah pemetaan hidup orang-orang yang bertakwa atau gaya hidup orang yang bertakwa. Lalu yang membedakan antara zuhud dan wara', ma'asyiral muslimin, zuhud itu hanya fokus pada perkara yang wajib dan sunnah. Yang wajib dilaksanakan, disempurnakan, dan yang sunnah diperbanyak dan divariasikan. Adapun wara', selain dia sibuk pada perkara wajib dan sunnah, juga masih menyibukkan diri pada perkara yang mubah. Tapi zuhud dan wara' tidak terjatuh pada perkara yang makruh atau haram. Makruh akan dihindarinya dan haram akan ditinggalkannya. Itu yang membedakan, ma'asyiral muslimin. Lalu muncul pertanyaan, apakah kemudian orang yang berlaku zuhud itu sudah tidak lagi melakukan perkara-perkara mubah? Bukankah makan dan minum itu mubah? Bukankah tidur itu mubah? Apakah sudah tidak melakukan hal itu? Bukankah olahraga itu mubah? Nah, inilah yang membedakan, ma'asyiral muslimin, orang yang zuhud dan orang yang wara'. Bahwa orang yang zuhud itu tidak akan melakukan perkara mubah kecuali menghadirkan niat di dalamnya. Dia tidak akan makan dan minum kecuali dia hadirkan niat bahwa dia makan, dia minum untuk menguatkan sulbinya, untuk menguatkan tulang punggungnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menguatkan dirinya dengan wasilah-wasilah dunia untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tidur di siang hari misalnya, kecuali dia niatkan dengan tidur siangnya adalah untuk mudah menjalankan qiyamul lail. Dia tidak berolahraga kecuali dia niatkan dengan olahraga itu adalah untuk ketaatan kepada Allah, untuk mampu menjalankan serangkaian ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik seperti haji dan umrah. Dan juga jika ada panggilan jihad di jalan Allah, dia siap karena dia telah mempersiapkan diri dengan olahraga. Sehingga kaidahnya para ulama mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid ma la yatimmu al-wajib au as-sunnah illa bihi fahuwa wajibun au sunnah. Bahwa wasilah itu dihukumi sesuai dengan tujuan. Jika ada suatu wasilah dan wasilah itu menjadi perantara, menjadi kemudahan untuk terlaksananya perkara wajib dan sunnah, maka wasilah itu akan dihukumi sesuai dengan tujuan. Maka orang yang zuhud dengan niatnya tidur siang untuk qiyamul lail, maka tidur siangnya menjadi ibadah. Orang yang zuhud dengan makan minumnya dengan niat untuk mudah beribadah kepada Allah, makan minumnya pun menjadi ibadah. Olahraganya menjadi ibadah karena niatnya. Adapun wara', ma'asyiral muslimin, terkadang dia tidur hanya karena lelah, pengen istirahat, maka dia baca doa, dia tertidur. Dia berolahraga supaya badannya segar, supaya enak dibawa bergerak tubuhnya, supaya tidak obesitas misalnya, maka dia mendapatkan keutamaan mubah dari olahraganya. Dia makan karena lagi mood, karena lagi lapar, karena lagi hobi, itulah wara'. Itu yang membedakannya, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Adapun kemudian penekanan yang akan kita bicarakan berkenaan dengan zuhud. Zuhud inilah yang benar-benar diwasiatkan oleh Nabi untuk kita berada pada level ini, ma'asyiral muslimin. Sehingga meningkatkan takwa, kalau tadinya kita belum pada level wara', kita harus berada pada level wara'.
hindari perkara makruh dan tinggalkan yang haram. Jika kita sudah berada pada level waro, ayo kita tingkatkan lagi menjadi level zuhud, terutama kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga kita berada pada level zuhud, level tertinggi dari takwa. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menyabdakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, washhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu berlaku zuhud terhadap perkara dunia, Allah pasti cinta padamu. Dan kalau kamu berlaku zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia di dunia ini, manusia pasti mencintaimu. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pada hadis yang disabdakan Nabi SAW ini terdapat dua wasiat agung. Wasiat yang semua kita tentu mengharapkannya. Yang pertama, kita mengharapkan cinta dari Allah. Yang kedua, kita pun mengharapkan cinta dari manusia. Maka setiap kita mengharapkan apa yang kemudian menjadi hakikat dan inti hidup kita di dunia ini, cinta Allah, dan juga kita mendapatkan cinta manusia. Maka rumusnya adalah zuhud, ma'asyiral muslimin. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berlaku zuhudlah terhadap perkara dunia, Allah cinta padamu. Dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, manusia mencintaimu. Mari kita uraikan, ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud dengan berlaku zuhud terhadap perkara dunia. Apakah dengan kita tidak lagi mengerjakan perkara-perkara dunia, hanya sibuk dengan akhirat saja? Tidak demikian, ma'asyiral muslimin. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, az-zahdu fid dunya laisa bi akli al-ghalis wa laisa bil labzi al-aba. Walakinna az-zahda fid dunya kasrul amal. Bukanlah zuhud di dunia ini dengan engkau meninggalkan makanan-makanan dengan beraneka ragam rasa dan warna. Lalu kemudian engkau hanya memakan makanan-makanan yang keras, makanan-makanan sederhana. Bukanlah zuhud itu dengan engkau meninggalkan pakaian-pakaian kemewahan. Lalu kemudian engkau hanya mengenakan pakaian-pakaian sederhana, pakaian-pakaian bekas. Tidak. Akan tetapi zuhud di dunia itu adalah qasrul amal. Engkau pendekkan angan-anganmu hidup di dunia ini. Yang dimaksudkan dengan memendekkan angan-angan hidup di dunia ini, hiduplah di dunia untuk akhirat dan bukan hidup di dunia untuk dunia. Itu yang dimaksudkan, ma'asyiral muslimin. Sehingga zuhud itu adalah seperti yang diinginkan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-77 dan juga di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-35. Adapun di surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan, wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan, kejarlah, utamakanlah, carilah, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amalan-amalan yang mengantarkan pahala. Dengan pahala itu mengundang rahmat Allah. Dengan rahmat Allah engkau mendapatkan kesuksesan di akhirat. Tapi untuk mendapatkan itu jangan kamu lupakan duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bahwa ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Untuk sukses di akhirat tidak mesti kita harus mengorbankan dunia. Tidak lagi mau bekerja dan hanya sibuk saja dengan beribadah, tidak. Tapi Allah memberitahukan kepada kita, kejarlah akhirat. Raihlah keutamaan di akhirat tanpa kamu harus korbankan duniamu, tanpa harus kamu tinggalkan duniamu. Karena hidup di dunia ada banyak hak yang harus kita tunaikan, ma'asyiral muslimin. Ati likulli haqqin haqqahu. Ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Hak keluarga kita, hak tetangga kita, hak sahabat-sahabat kita, termasuk diri kita ada hak yang harus kita tunaikan, ma'asyiral muslimin. Lalu seperti apakah yang diinginkan oleh Allah dari zuhud terhadap dunia? Yang diinginkan oleh Allah seperti firman-Nya di dalam surat Al-Maidah. Di ayat yang ke-35 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadikanlah potensi-potensi dunia yang Allah titipkan padamu sebagai wasilahmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilahmu untuk berjihad di jalan Allah. Dengan itulah kamu akan mendapatkan keberuntungan
di dunia dan juga di akhirat. Inilah zuhud ma'asyiral muslimin. Sehingga orientasi kita bekerja, mencari maisha, mencari rezeki dunia adalah untuk ibadah. Sehingga dengan kita mendapatkan penghasilan, dengan penghasilan itu kita sisihkan, kita tabung, untuk kita bisa sempurnakan rukun Islam kita, haji dan umroh. Untuk kita bisa berkurban setiap tahunnya. Untuk kita bisa santuni yatim dan duafa. Untuk kita bisa beri nafkah kepada orang-orang yang berada dalam naungan kita untuk kita nafkahi. Dengan itulah ma'asyiral muslimin, harta yang kita dapatkan dari penghasilan kita menjadi wasilah untuk kita melaksanakan yang wajib, menunaikan yang sunnah, menjadikan kita dengan bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bekerja karena zuhud, maka tinggalkan segala sesuatu yang merusak pekerjaan itu. Yaitu tinggalkan kedustaan, kecurangan, penipuan, kezoliman. Karena itulah Nabi mengatakan, kasbul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya. Karena itu adalah bentuk zuhud. Wajib hukumnya mencari rezeki yang halal. Dan tidak boleh dia mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Jika dia mencari rezeki dengan cara yang haram, ma'asyiral muslimin, maka harta yang dia dapatkan meskipun dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala falanya. Ya. Innallaha thayyib wa la yaqbal illa thayyib. Allah itu Maha baik dan Allah hanya menerima rezeki dari sumber-sumber yang baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita diberikan potensi nikmat kesehatan, maksimalkan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita potensi kendaraan, kita gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Apapun potensi dunia yang Allah titipkan kepada kita, jadikan itu sebagai wasilah untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah zuhud. Kita maksimalkan potensi umur yang Allah berikan sebelum datang kematian untuk ibadah, itulah zuhud ma'asyiral muslimin. Tanpa harus kita tinggalkan dunia. Silakan kita jalani aktivitas dunia sesuai dengan profesi kita. Tapi insya Allah kita bisa meraih derajat takwa yang tinggi dengan kita memaksimalkan potensi dunia itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Nabi, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Engkau berlaku zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Manusia cinta padamu. Yang dimaksudkan dengannya ma'asyiral muslimin adalah al-qanaah, yaitu kita ridho dengan apapun pemberian Allah kepada kita. Lalu kita bersihkan hati kita dari penyakit hasad, dari penyakit cemburu, dengki dan iri hati terhadap rezeki orang lain, ma'asyiral muslimin. Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Jangan kamu iri, jangan kamu cemburu terhadap rezeki sebagian orang yang dilebihkan oleh Allah dari sebagian yang lainnya. Laki-laki mendapatkan bagian rezeki dari apa yang dia usahakan dan Allah meridhoi usahanya dan Allah berikan rezeki. Perempuan mendapatkan rezeki dari apa yang dia usahakan dan Allah meridhoi usahanya dan Allah berikan rezeki. Was'alullaha min fadli. Kalau kita menginginkan rezeki sebagaimana rezeki tetangga kita, rezeki teman kita, rezeki orang lain, Allah tidak melarang. Minta sama Allah, tapi jangan iri dengan rezeki mereka. Lalu ambillah sebab, dan Allah akan menilai sebab usaha yang kita kerjakan. Apakah kita layak dan pantas dengan rezeki yang kita minta. Jika Allah melihat kita layak dan pantas, maka syukurilah. Dan jika Allah melihat kita belum layak dan pantas, maka bersabarlah. Yakinilah bahwa apapun yang kita minta, Allah pasti istijabah doa tersebut. Ud'uni astajib lakum. Hanya saja pengabulan Allah atas apa yang kita minta. Terkadang Allah berikan sesuai permintaan. Namun terkadang Allah tidak memberikan sesuai permintaan. Tapi Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Atau Allah jadikan itu sebagai tabungan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kita dapatkan di akhirat lebih baik dari apa yang kita harapkan di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Wazhad fi ma'indan nas. Artinya bersih hati kita dari penyakit hasad, cemburu, iri hati terhadap rezeki orang lain. Maka dengan demikian manusia akan mencintai kita. Jika manusia mencintai kita ma'asyiral muslimin, tatkala kita meninggalkan dunia ini, orang-orang yang hidup tidak akan berbicara tentang diri kita kecuali kebaikan kita. Itulah alamat husnul khatimah. Dan itulah doa yang harus selalu kita panjatkan.
sebagaimana doa para nabi, waj'al lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Kita tidak akan menjadi buah bibir kebaikan kecuali kita dicintai oleh manusia-manusia yang hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang meraih derajat takwa yang tinggi, yaitu derajat takwa yang zuhud, sehingga kita mendapatkan kemuliaan tidak hanya di dunia, tapi juga kemuliaan yang sangat kita hajatkan kelak nanti di akhirat, masuk ke dalam surga tanpa tersentuh api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtilai wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar, wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azanillahu wa iyyakum ajmain. Di khutbah yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga untuk negeri kita. Semoga Allah kehendaki di negeri kita ini muncul pemimpin yang terbaik yang akan mengangkat harkat dan derajat negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Kita awali doa dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahil ala kulli mu'sirin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi baladina Indonesia wa fi biladil muslimin wa fil biladi fihal muslimun wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma rfa'il wabah. Allahumma rfa'il bala 'anil muslimin. Allahumma anzil sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma ij'al hadha baladan balada Indonesia aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir
Allahumma rabbana wab'ats fina amiran ra'isan muhtamman bi umuril Islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.